kenapa di sini saya mau bahas kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa 2024, karena mulai tahun 2024 memang kebijakan dana desa itu baru Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, di dana desa tahun 2024 ini dibagi menjadi dua, ada yang ditentukan penggunaannya atau earmark dan ada yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark. Kenapa? Karena arahan dari pusat ini bertujuan untuk memperbaiki penyaluran dan juga mendorong perbaikan tata kelola dana desa, sehingga dipisahkan penyalurannya Bapak Ibu, ada yang earmark, ada yang sudah ditentukan penggunaannya, dan ada yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark berdasarkan kinerja pelaksanaan. Nah, kalau dana desa earmark ini atau yang ditentukan penggunaannya itu fokus untuk BLT desa atau bantuan langsung tunai ya Bapak dan Ibu, yang mulai tahun ini juga dibatasi maksimal pagunya 25% dari pagu dana desa. Kemudian untuk program ketahanan pangan dan hewani itu minimal 20% juga dari pagu total. Namun ini tidak wajib Bapak dan Ibu, tapi pagu ketahanan pangan dan hewani ini nanti akan berpengaruh terhadap insentif dana desa atau biasa kita sebutnya tambahan dana desa di akhir tahun nanti. Kemudian untuk program pencegahan dan juga penurunan stunting, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk setiap tahunnya PMK dana desa ini memang akan terbit setiap tahunnya ya, berbeda-beda. Untuk tahun ini diatur di PMK 145 tahun 2023, dan untuk pengalokasian serta penetapan rincian pagu dana desa per desanya itu ada di PMK 146 tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu yang penasaran bisa dicek sendiri ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke mekanisme penyaluran dana desa. Di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, disalurkan untuk non-earmark dan earmark, dan masing-masingnya itu hanya 2 tahap. Padahal kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lihat, itu kan dana desa selalu 3 tahap ya Bapak dan Ibu, mulai tahun ini aja yang mulai 2 tahap, baik untuk desa reguler maupun desa mandiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk ke dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark terlebih dahulu. Di sini disalurkan menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama ini penyalurannya sudah mulai dilakukan mulai bulan Februari kemarin hingga paling lambat 15 Juni 2024. Nah, apa sih tugas Seksi Bank dalam penyaluran dana desa ini? Tentunya kita memverifikasi dokumen yang diupload Pemda di aplikasi Omspan TKD. Nah, mulai tahun ini juga semua penyaluran itu disalurkan melalui satu aplikasi Bapak dan Ibu, terpusat di Omspan TKD saja. Nah, untuk tahap 1 yang diupload Pemda dan juga diverifikasi oleh Seksi Bank, itu ada peraturan desa mengenai APBD tahun 2024, kemudian ada surat kuasa pemindah bukuan dana desa disertai dengan daftar rincian kas daerah, dan sebelumnya Pemda juga harus merekam terlebih dahulu pagu dana desa earmark sesuai dengan PMK 146 tahun 2023, merekam pagu dan realisasi stunting 2023 jika menganggarkan, merekam realisasi KPM bulan Januari sampai Desember jika menganggarkan BLT di tahun 2023, tagging pengajuan desa layak salur, dan juga jangan lupa upload surat pengantarnya di Omspan TKD sebelum menyalurkan. Dan ini tahap 1 dana desa non-earmark diajukan dokumen penyalurannya paling lambat 15 Juni 2024. Untuk nilai salurnya sendiri, untuk desa selain mandiri itu ada desa maju, desa berkembang ya Bapak dan Ibu, dan ada desa tertinggal. Itu nilai salurnya 40% dikali alokasi dana desa non-earmark. Alokasi pagu dana desa non-earmark itu dihitung dari alokasi dana desa keseluruhan dikurangin dengan pagu dana desa earmark selama 1 tahun, seperti itu. Namun khusus untuk desa mandiri, untuk dana desa non-earmarknya itu pagu tahap 1-nya 60% dari pagu dana desa non-earmark. Di tahap 2-nya itu paling cepat disalurkan bulan April dan paling lambatnya itu mengikuti ketentuan LLAT Bapak dan Ibu. Persyaratannya itu hanya laporan realisasi dan capaian keluaran TAYL tahun anggaran 2023, kemudian laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian output minimal 40% di tahap 1, tagging dana desa dan juga surat pengantar. Untuk nilai salurnya sisa dari tahap 1 ya Bapak Ibu, jadi desa selain desa mandiri itu 60%, untuk desa mandiri karena di tahap 1 sudah 60%, jadi di tahap 2 40%-nya. Lanjut, untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark, ini tahap 1-nya juga sama seperti dana desa non-earmark, tapi ada tambahan Perkades atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. Nah, ini yang krusial sekali Bapak dan Ibu, dan memang harus diverifikasi oleh staf Seksi Bank maupun Kasibang.
terkait dengan jumlah KPM BLT desa di Ombudsman TKD dan juga di Perkades itu harus sama jumlahnya, seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena itu sangat berpengaruh terhadap penerima bantuan langsung tunai di bulan berkenaan, di tahun berkenaan, seperti itu. Nah, tapi besaran penyaluran khusus untuk dana desa earmark itu untuk semua desa, baik desa reguler maupun desa mandiri, adalah 60% dari pagu dana desa earmark. Sedangkan tahap 2-nya nanti nilai salurnya adalah 40% dari pagu dana desa earmark. Untuk tahap 2 juga bisa dilihat bahwa syaratnya sama ya Bapak dan Ibu dengan dana desa non-earmark, tapi yang menjadi pembeda itu hanyalah realisasi ada Perkades atau peraturan kepala desa terkait penetapan KPM BLT desa. Dan nanti di tahap 2-nya Pemda juga harus melakukan perekaman realisasi jumlah KPM BLT desa tahun anggaran 2024. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk penyaluran tambahan dana desa ini dihitung pada tahun anggaran berkenaan, yaitu pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu. Itu pusat yang menghitung, jadi nanti kita tinggal menerima pagu-pagunya aja Bapak dan Ibu, pagu-pagu tambahan dana desanya. Nanti ketika Pemda juga mengajukan penyaluran tambahan dana desa, kita verifikasi dokumen, kita cairkan, dan ini paling cepat itu bulan Agustus tahun 2024. Seperti itu, jadi akhir tahun ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk alur penyaluran dana desa ini seperti ini. Dimulai dari pemerintah desa yang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya Bapak dan Ibu. Nanti DPMD melakukan verifikasi terhadap dokumen dari desa tersebut dan menginput data-datanya ke Ombudsman TKD. Setelah itu oleh BPKAD atau BK, Badan Keuangan Daerah, itu nanti diverifikasi kembali. Jika sudah sesuai, maka BKD lah yang mengajukan permohonan penyaluran dana desa ke KPA penyaluran dana desa atau Kepala KPPN melalui Ombudsman TKD yang diunggah aja dokumen persyaratannya. Dalam hal ini BKD hanya mengunggah surat pengantar ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti masuk ke Ombudsman TKD staf seksi bank, dilakukan verifikasi, kemudian approval secara berkala dari staf seksi bank ke kasih bank. Kemudian jika ditolak itu kita kembalikan lagi. Pokoknya harus direvisi sampai benar dokumennya. Kalau diterima dari staf seksi bank nanti membuat SPP, kemudian OTP PPK di kasih bank, kemudian lanjut masuk ke OTP PPSPM oleh Kasivera, terbentuk SPM, terus diproses SPM-nya oleh seksi pencairan dana sampai di PPR dan terbit SP2D. Dan seperti yang kita ketahui, SP2D untuk SPM dan SP2D untuk dana desa itu ada dua ya Bapak dan Ibu, karena ada SP2D nihil dan SP2D penyalurannya. Nah, SP2D penyaluran itu langsung ditransfer dari RKUN ke RKD, rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir saya mau memberitahu mengenai mekanisme rencana penarikan dana atau RPD harian TKD, karena ini lumayan nyambung juga ke MSKI ya, kemarin Bu Juju karena ada yang menyinggung. Nah, kalau untuk kebijakan terbarunya untuk seluruh komponen TKD kecuali dak fisik dan dana desa itu gitu. Oh enggak gitu ya Bapak dan Ibu. Jatuh temponya 2 hari kerja sejak SPM disetujui. Tapi itu hanya untuk transaksi yang maksimal 5M. Kalau untuk transaksi yang lebih dari 5M, itu jatuh temponya otomatis 5 hari kerja, kecuali jika ada dispensasi atau pemberitahuan dari pusat. Dari DPA kan biasanya ada tuh Bu, rekomendasi baru muncul hari ini, tapi harus jatuh tempo pada akhir bulan, jatuh tempo besok gitu Bapak dan Ibu, itu kan harus dispensasi ya. Nah, kalau untuk dak fisik itu untuk semua nilai transaksi baik yang di bawah 5M maupun di atas 5M itu jatuh temponya 2 hari kerja sejak SPM disetujui, dan khusus untuk dana desa dia dikecualikan dari RPD harian, jadi dia jatuh temponya segera. Sekian Bapak dan Ibu materi yang saya sampaikan kali ini terkait dengan mekanisme penyaluran dana desa tahun anggaran 2024 yang terbaru. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.